Kahfi Usman teman-teman, dan teman-teman bisa panggil saya Kahfi, and I am from South Sulawesi, yeah. And right now I am in Semarang. Yeah. I am studying at university, yeah, in one of university in Semarang actually. Jadi kalau misalnya ada yang di Semarang, hello, ya, mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu, sharing or something. What major? My major itu teman-teman jurusannya. My major is in educational major, pendidikan, ya. Putus-putus, kayaknya jaringanku bagus ya, I think. Jadi itu bisa jadi suaranya teman-teman. Apa jaringannya teman-teman? And what else? I am from South Sulawesi. Oh, I am from South Sulawesi, exactly in Masamba. If you don't know about Masamba, then I'll just say Toraja. And what else? I am 23 years old. Ya, saya 23 tahun. Only that I think. And I don't have so old. Sangat tua ya. Padahal saya sudah merasa saya udah muda loh, 23 tahun. Semester berapa Kak? 11 ya. That's and anyway, what else? Oh yeah, I have no job right now except teaching and speaking partner. Ya, kecuali bekerja di speaking partner, yang lain nggak ada. What's your dream, sir? I want to be a crazy rich. Sulawesi ya. Pengen kaya aja. I want to be a teacher actually, lecturer, or maybe entrepreneur. Any questions, perhaps? Do you have any questions for me? Just ask me. Kalau misalnya ada teman-teman punya pertanyaan, silakan tanyakan aja. Sepertinya tidak What is ada your ya. hobby, sir? Oh, my hobby. My hobby is of course overthinking, ya. Reading comics sometimes, watching films, watching movies, playing basket. That's perhaps. Oh, playing games too. Yeah, I like playing games. Mobile Legend? Of course. Ya, saya ahli dalam makan coklat. How long have you been teaching in speaking partner? Around berapa ya? Kok saya lupa ya? One year more, I think. How long have you studied English? I studied English. How to say it? I studied English. I think specifically, I mean like focusing myself to study English for 6 years, I think. 6 tahun kayaknya. Kayaknya 6 tahun ya. Terus, do you have girlfriend? Do I have a girlfriend ya? Apakah saya punya? Of course I have. Asik. Keren. Aduh, kelucu kali teman-teman. Halo, suaranya nggak ada. Teman-teman yang nggak ada suaranya loh. Setelah berhasil masuk ke Zoom kelas dan suara tutor tidak terdengar, silahkan klik join IDEO. Have you ever visited Bandung? Ever? Cuman sekali tapi. 2 kali. Teman-teman, apa bedanya girlfriend sama girlfriend? Girlfriend sama girlfriend. Teman-teman, bedanya yang satu teman perempuan, yang satu pacar. Bedanya yang mana? Bedanya teman-teman, ini untuk sedikit pembahasan aja ya. Kalau penekanannya di girl, jadi girlfriend. Kalau penekanannya di girl, itu adalah pacar. Tapi kalau misalnya penekanannya di friend, ya kita friend, gitu ya. Girlfriend. You are not my girl. You are not apa?
misal si cewek bilang, he is not my boyfriend but just boyfriend. Sakit tuh. Ya. What is your purpose to study English? I study English because ya, guys, ya, to be honest, jujur aja, my purpose to study English is just because I want to make a good caption in my BlackBerry Messenger at the time. Tujuanku belajar bahasa Inggris waktu itu karena saya cuma mau bikin caption bagus, caption keren di BlackBerry Messenger, tahu nggak tuh? Yang update status, ganti status kayak gitu. Itu aja tuh. What makes you happy teaching English? Nothing, I just happy to do it. Teman-teman, hari ini teman-teman udah dapat modulnya semua. Do you know what are we going to talk about for today? Tahu nggak hari ini kita akan membahas soal apa? Introduction. Introducing. Of course, we are going to talk about introducing. If it was in past years, Roman, then it's my mistake. I'm really sorry. Thank you very much for reminding me. How long have you been living in Semarang? I've been in Semarang for about... Saya udah dari Semarang berapa tahun ya? 5. I think 5 years. Udah 5 tahun. Okay, so guys, today we are going to talk about introducing. Ya, introducing teman-teman itu adalah perkenalan. Dan teman-teman, sebelum kita masuk, saya akan jelaskan sedikit tentang kelas kita. I'm really sorry, but I need to mute you guys first untuk menjelaskan sedikit tentang bahasa. Teman-teman, bagi yang merasa berada di daerah yang agak tidak kondusif untuk belajar, silahkan di mute mikrofonnya ya, biar teman-teman yang lain tidak terganggu. Terus teman-teman, di sini kita ada 180 orang lebih. Apakah akan efektif belajarnya? Masalah efektivitas teman-teman, ya, it depends on us actually, of course. Ya, masalah belajar ini ya, masalah belajar efektivitas secara efektif atau tidaknya itu tergantung dari kita bagaimana caranya dan menemukan celahnya. Tapi kalau masalah alasannya kayak di sini terlalu banyak orang, jadinya nggak efektif. Jadinya nggak efektif gimananya dulu. Kalau misalnya teman-teman berpikir tentang tidak bisa untuk praktek speakingnya, teman-teman, then kita akan praktek speaking kok. Dengan orang sebanyak ini? Iya, dengan orang sebanyak ini. Bagaimana caranya? Nanti teman-teman kelasnya dipisah-pisah. Jadi mungkin satu kelas itu 5 orang. Jadi misal Sis Yuli, Bro Andi, Bro Riza, Sis Rahayu, sama Bro Reinhardt itu mungkin bakalan dipisah menjadi satu grup dan teman-teman akan praktek masing-masing. Itu namanya breakout room atau sub ruangan teman-teman. Jadi dalam ruangan ini kita akan bagi ruangan lagi untuk teman-teman praktek. Nanti yang dipraktekkannya gimana? Nanti yang dipraktekkannya akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang teman-teman gunakan agar tidak kehabisan bahan. Kan biasanya kalau orang baru kan kita kayak, aduh ini orang baru kita mau bicara apa nih? Kan biasa nanti kita bantu dengan beberapa bahan. Dan apalagi kapan kita prakteknya dong? Teman-teman, kita akan praktek itu tidak akan langsung kayak hari ini atau besoknya, tapi kita paling cepat praktek itu hari Kamis. Ya, tergantung dari kondisi kelas. Apakah kelasnya sudah ya, of course that I need to know you guys first. Kalau kupikir kayak oh ini udah bisa di breakout room nih, oke kita breakout room hari Kamis. Kalau misalnya masih belum, oke kita breakout roomnya nanti hari Jumat. Hari Jumat itu kayaknya fix kita bakalan breakout room praktek ya teman-teman itu. Terus jadi kita ngapain dong dari Senin sampai hari Kamis? Ya, we talk about the theory teman-teman, karena kalau langsung praktek teman-teman ada beberapa orang yang sudah bagus bahasa Inggrisnya di sini, bahkan lebih bagus dari saya. I can tell that ya teman-teman. Tapi teman-teman kita juga harus berpikir, harus memikirkan yang lain, bahwa saya juga percaya ada di sini yang bahkan dari nol, yang bahkan memang
Ya mungkin ada juga yang udah bagus bahasa Inggrisnya tapi masih membutuhkan confidence. Jadi teman-teman, kita juga harus berpikir soal itu. Apakah ada kelas yang langsung intermediate ya, intermediate atau advanced class after 1 month? Ada teman-teman, silahkan langsung daftar juga boleh kok. Itu jadi teman-teman, kita juga harus berpikir berpikir untuk teman-teman yang lain bahwa ada juga yang dari nol. Jadi mungkin saya akan agak sedikit lebih banyak untuk berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena agar mudah dipahami dan tidak memakan waktu, mengingat waktunya kita cuma 1 jam. Only that. Ya. Oke, teman-teman. Terus apa lagi? Oh, aturan-aturan kelasnya gimana? Teman-teman, masalah aturan kelas, of course, selama tidak melanggar norma, ya, melanggar norma sosial, actually that's okay. Tapi lebih spesifik seperti ini, guys. Ya pasti pakaiannya yang sopan, pasti itu. Karena kalau nggak sopan terus open kamera, nanti ada yang nggak fokus ya, bahaya, mengganggu yang lain, ya. Terus biasanya ada yang risih juga, kayak ada beberapa kelas sebelumnya laki-lakinya mungkin karena merasa laki-laki jadi pakainya selimut aja or something, terus tidak terlalu tercover kan. Itu teman-teman dapat mengganggu yang lain juga. Terus boleh makan, silahkan, boleh dinyalakan aja kameranya sambil makan, nggak apa-apa ya teman-teman. Sambil minum it's okay ya. Yang penting sambil merokok boleh sambil merokok boleh ya. Yang penting asapnya nggak kena ke orang lain, tiba-tiba keluar dari speaker kok asap nih ya. Nggak apa-apa merokok. boleh, Pak. Apakah setiap kelasnya ada guru yang membimbing cara pengucapannya? Of course, actually ya, we will ya, tapi agak kesusahan nanti. Terus kalau game itu kalau di sini agak jarang, kecuali kelas kids ya. Kelas kids biasanya ada game, tapi karena kita adults ya. Terus kita sekarang cuman mendengarkan apa gimana ya? Teman-teman lebih mendengarkan aja dan belajar. How about immediately class? Maksudnya langsung kelas, jangan dulu. Kita harus ada intro dong. Intro dulu. Apa itu bahasa? Teman-teman, aslinya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama aslinya ya. Terserah kita mau bilang apa. Cuman ada memang beberapa aturan yang membedakan. Budaya, lebih ke budaya ya, teman-teman. Apa sih yang lebih penting? Apa bisa langsung aja? I'm really sorry ya, teman-teman, but I prefer saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih bahasa itu, teman-teman ya. So like this about languages, teman-teman. Apa sih yang terpenting dalam bahasa Inggris? Mungkin teman-teman bakalan berpikir seperti itu. Apa yang perlu kita pelajari dalam bahasa Inggris? Kan sebenarnya ada 4 skill nih dalam bahasa Inggris. Ada mendengarkan, ada berbicara, ada menulis, dan ada menulis membaca. Ya kan, teman-teman? Nah, saya dari nol nih, Bro Kahfi. What should I do? Apa yang saya harus lakukan? Teman-teman, ya sama waktu seperti kita bayi, kita belum bisa berbicara, kita belum bisa menulis, kita belum bisa berbicara, tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. That is listening. Of course, right? Jadi sebenarnya dalam mempelajari bahasa baru, ya, yang paling penting sebenarnya listening. Tapi apa yang paling penting lagi dibandingkan listening? Ya pasti kosakata, teman-teman, atau vocabularies dalam bahasa Inggris. Of course, vocabularies atau kosakata. Teman-teman, kenapa saya bilang kosakata? Karena teman-teman mau sebagus apapun bahasa Inggrisnya teman-teman, dalam grammar kah? Mau sebagus apapun grammarnya teman-teman, mau sebagus apapun pronunciationnya teman-teman, mungkin dalam berbahasa sehari-hari teman-teman udah bagus pronunciationnya atau cara pengucapannya. Dalam bidang hukum, kosakatanya teman-teman dalam bidang hukum itu udah bagus semua. Nah, udah bagus semua kan?
Tapi ketika membahas tentang hal kesehatan, teman-teman nggak ada kosakata di situ. Mau sebagus apapun grammarnya teman-teman, mau sebagus apapun pengucapannya, kalau tidak ada kosakatanya teman-teman, kita tidak bisa berbicara. That's because that is really important. Bagaimana cara mendapatkan kosakata dengan cepat? Cara untuk mendapatkan kosakata dengan cepat, caranya ada dua, teman-teman. Ya, caranya ada dua pasti. Yang pertama adalah membaca, dan yang kedua itu mendengarkan. Mendengarkan itu adalah supaya kita bisa mengetahui cara pengucapannya kayak gimana. Membaca itu supaya kita tahu bagaimana cara penulisannya. Dua-duanya penting. Ada tipsnya. Tipsnya teman-teman ya harus memang dihafalin. Tidak bisa tidak. Teman-teman hafalin biar tidak gampang lupa. Teman-teman silahkan praktekkan terus. Ya, apakah dengan cara ditulis, apakah dengan cara diucapkan, apakah dengan cara diulang kembali, dihafal kembali. Itu teman-teman caranya teman-teman sendiri. Oke? That's yang paling penting adalah kosakata. Oke? That's Okay, so guys, today we're going to talk about introduction. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, introduction adalah perkenalan. Cara praktek di sini gimana? Guys, tadi saya udah bilang nanti di breakout room ya. That's Oke, teman-teman, suaraku jelas ya? Keras ya? Jelas. Because I think I am talking loudly. Thank you very much. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya kita hari ini. So, today we are going to talk about introductions. Ya, hari ini kita akan membahas tentang cuman bis. Iyakah teman-teman? Ya, banyak yang enggak. Caranya bagaimana? Cara apa dulu? So guys, today we are going to talk about introductions. Teman-teman, ketika kita ingin berkomunikasi, teman-teman bisa gunakan chatbox ya, biar kita bisa saling berkomunikasi. Karena untuk lewat chatbox kayaknya agak kurang kondusif. So guys, I want to ask you. Today we are going to do introductions. Ya, introduction itu apa teman-teman? Introduction is halo, perkenalan. Ya, perkenalan teman-teman. Atau pengantar, bisa juga pengantar. Biasanya digunakan pengantar kalau misal kayak pengantar menuju bahasa Inggris, introduction to English. Biasanya seperti itu. Oke, teman-teman, today's goal. What is today's goal? Today's goal adalah tujuan hari ini. That's tujuan hari ini. Dan teman-teman, di sini ada build confidence. Jadi build itu membangun. Cara bacanya build, langsung I, bukan U. Build confidence. Teman-teman, confidence itu kepercayaan diri. Beda kalau saya bilang confident. Confident itu percaya diri, ya. Able itu mampu, to have an introducing conversation. Able mampu, to have itu kayak melakukan, menikmati, mempunyai. Ya, mempunyai atau menikmati melakukan percakapan tentang perkenalan, introducing ourselves, memperkenalkan diri kita sendiri, and introducing others, dan memperkenalkan orang lain. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya? Of course, if we meet some people, ya, ketika kita bertemu dengan beberapa orang, teman-teman, we need to say greeting first. Ya, teman-teman, pasti kita harus greeting dulu. Greeting itu adalah salam. Greeting is salam ya, of course we need to do that. Salam itu ada banyak teman-teman. Jadi di sini itu cuman cuman sebagai referensi aja. Ada hi, ada hello, teman-teman, ada good morning,
Ada good morning, ada good afternoon, ada good evening. Teman-teman, morning itu adalah pagi, afternoon siang, evening itu sore sampai malam. Ya, afternoon juga bisa sore sih. Evening itu lebih ke maghrib. Maghrib itu udah bisa evening. Ya, terus teman-teman ada how do you do. Teman-teman, how do you do ini artinya sebenarnya kayak apa kabar. Namun ketika ditanya how do you do, teman-teman jawabnya apa? Teman-teman jawabnya how do you do juga. Contoh, misal saya baru ketemu Bro William di jalan. Kita nggak terlalu akrab nih. Langsung, halo Bro William, how do you do? Nah, Bro William sepatutnya jawab, hi Bro Kahfi, how do you do juga. Ya, memang gitu jawabnya. Tapi kalau mau jawab I am fine, saya baik-baik aja, itu juga boleh. Ya, begitu juga boleh. Terus ada how's life going on, artinya apa kabar? What's up juga artinya apa kabar. Kalau ditanya how are you ya nggak apa-apa. How's life going on? I'm fine. What's up? I'm good. Terus ditanya how are you? I'm good. How are you? I'm doing well. Boleh juga. Ya. Bagaimana dengan good night? Tadi kan saya bilang good morning everyone. Tadi kan saya bilang good morning kan. Actually that is just to test ya. Cuman buat ngetes aja apakah ada yang tidak fokus untuk kelas pertama. Nah, ada yang beberapa tadi bilang good night Bro Kahfi. Nah, teman-teman ya. Jadi, good night itu memang artinya selamat malam, tapi fungsinya itu berbeda dengan good evening. Bedanya di mana? Teman-teman, good evening itu digunakan untuk menyapa kalau baru bertemu di malam hari. Sementara good night itu digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal atau bisa jadi selamat tidur. Ucapan sebelum tidur. Ya. Seperti itu. Contohnya kayak gimana? Misal contoh saya sama siapa ya? Saya sama Sis Fitri contoh. Saya sama Sis Fitri kami kerja di satu tempat. Cuman beda shift. Pertama shift siang itu shiftnya Sis Fitri. Shift malam saya. Kayak gitu ya. Nah, pas selesai shiftnya Sis Fitri, ya berarti itu lumayan malam lah. Ketika saya baru datang ke kantor, saya bilangnya apa? Good evening Sis Fitri, how are you? Atau mau saya bilang how do you do? Nggak apa-apa. Ya. Itu untuk bilang baru pengucapan baru ini ya, baru ketemu ya. Good evening Sis Fitri. Kita bicara dulu. Terus pas Sis Fitrinya mau pulang, ya kan? Mau bilang, "Oke, makasih ya, malam." Nah, teman-teman itu bilangnya good night, bukan good evening lagi. When we can use this greeting? Ya, sesuai waktunya ya. Kalau misalnya good morning, good afternoon, good evening. How about good day? Good day juga boleh. Ya, teman-teman. That's. Terus next, response. Teman-teman, response ini of course responnya kayak gimana? How is it going termasuk greeting. How is it going itu ya menanyakan kabar ya. Terus teman-teman, when you feel alright, teman-teman, when you feel alright ini artinya adalah ketika kamu merasa baik-baik aja. Feel itu merasa, alright itu baik-baik aja. Teman-teman, ini cuma beberapa dari banyak cara menjawab ya. Teman-teman kalau misalnya merasa baik-baik aja, teman-teman bisa bilang I'm great. Teman-teman, ini bukan great. Cara bacanya bukan great, tapi great. I am great. Terus I am very well, never better aja boleh, nggak usah pakai sin atau this-nya. Never better. I feel awesome. I am good. I am fine. I am well. Boleh semua. I feel happy. I feel like it's my day. Saya merasa hari ini adalah hariku. Terserah. Banyak ungkapan-ungkapan yang memiliki makna yang hampir sama. Ya,
teman-teman? Bisa ya? Bisa. Terus ketika teman-teman merasa tidak baik-baik aja, bisain. Ketika teman-teman merasa tidak baik-baik aja, ada juga banyak cara bilangnya. Teman-teman bilang I am not okay. How are you Sis Mega? Sis Mega bilang I'm not okay, ya udah. I feel under the weather. Nah, teman-teman, under the weather ini bahasanya nggak kayak gini, tulisannya nggak kayak gini. Tulisannya itu lebih seperti ini ya. Weather. That's. I feel under the weather ini artinya apa? Sakit. Saya sakit. Kenapa kok under the weather artinya sakit? Ya, memang ungkapan di sana ya. It's a challenging day. It's a challenging day ini teman-teman adalah hari yang apa ya? Hari yang susah bener kayak gitu. Hari yang lumayan menantang. Kayak hari menyusahkan. Bukan masalah sakit atau apa, tapi kayak lagi hari yang buruk kayak gitu. That's. Kalau teman-teman mau bilang I'm not okay, I am unwell, boleh. Boleh. I'm not fine, boleh. I feel, bukan I am ya, tapi I feel not good. I feel so bad, boleh. Hari penuh cobaan, boleh. I feel so blue. I feel so bad. Boleh. Weather. Teman-teman, ya. Kalau misalnya mau bilang, Bro Kavi, gimana kalau saya mau bilang saya nggak enak badan? Teman-teman jangan sampai bilang my body is not delicious ya. Jangan ya, karena itu pernah terjadi. Saya lagi ngajar, terus aku bilang, halo guys, how are you? Terus ada satu member yang saya lihat nggak sehat. Aku bilang, halo sis, how are you sis? Dia bilang kayak gini, mister, my body is not delicious. Aduh. Ya, jangan bilang begitu ya teman-teman. My body is not delicious memang artinya badanku nggak enak. Tapi not delicious itu nggak enak secara cita rasa ya. Ini kenapa nih? Banyak garamnya atau gimana? Ya. Kalau ada yang bilang kayak my body is not delicious ya. Ya. That's. Teman-teman. Kalau misalnya mau bilang nggak enak badan, teman-teman bilang aja I am unwell. Kalau misalnya teman-teman mau pakai ya yang warna-warna gitu, I feel blue, I am in the blue, atau I am in the pink. In the pink itu artinya lagi senang ya. Oke teman-teman, bagi yang merasa mengantuk silahkan dicuci mukanya. Mungkin mau buat kopi juga nggak apa-apa ya, boleh. Oke guys, karena ini saya tahu teman-teman di sana udah jam 9, mungkin untuk beberapa orang udah jam 10, untuk beberapa orang udah jam 11 ya. Kalau bilang masih sakit, I still under the weather, boleh kayak gitu. Sambil nyemil apa boleh, sambil nyemil apa. Jangan tanya saya ya, mau nyemil apa, tapi kalau sambil nyemil nggak apa-apa. Ya. Oh apa boleh. Teman-teman, habis kita menanyakan kabar, teman-teman, ya. Habis kita menanyakan kabar, teman-teman bisa ini. Apa namanya? Tanya nama. Example. What's your name? My name is Kahfi. Feel so bad boleh. My name is Kahfi atau I am Kahfi. Ya. Tapi biasakan teman-teman kalau mau berkenalan dengan orang bule, teman-teman bilang namanya terlebih dahulu. Kan biasanya kita di Indonesia kita nanyain namanya orang dulu, baru nanti kita baru bilang namanya kita toh. Misal, siapa namanya? Reza. Oh, saya Kahfi. Biasanya kan kita gitu ya. Nah, kalau di sana teman-teman budayanya kita harus bilang namanya kita dulu. Misal saya bilang kayak gini. I'm Kahfi. What is your name? Boleh kayak gitu. My name is Kahfi. What is your name? That. My name is Yana. Dijawab dong. Oke, terus lanjut teman-teman, nickname. Nickname ini apa? Nama panggilan. Ya. Apa bedanya tadi, Bu, sama
Name. Ya, name itu nama. Terserah teman-teman mau bilang nama panggilan atau nama lengkap. Itu kan privasinya teman-teman ya. Ya. Hearing your accent. Ini accent bahasa Inggrisnya atau accent bahasa Indonesianya nih? Actually, I'm from Sulawesi, everyone. But I don't think that my English accent is like Sulawesi accent because I don't know how it sounds like. Ya, asik kali ya. Oke, nah lanjut teman-teman. How can I call you? Artinya itu adalah bagaimana saya bisa memanggilmu atau kamu suka dipanggil apa? Bagaimana caraku memanggilmu? How can I call you? That's. Atau teman-teman bisa juga bilang what do you like to be called? Kamu suka dipanggil gimana? Gitu. Bahasa gampangnya, bahasa simpelnya. Dipanggil gimana? Nah, teman-teman, you can call me Beb. Waduh. Namanya memang ini ya. Oke. Terus teman-teman kalau mau jawab, misal, hello, I am Kahfi. How can I call you? Atau you can call me Kahfi. What about you? Atau how can I call you? You can call me Kahfi. You can call me Kahfi. Kamu bisa memanggil Kahfi. Atau please address me Kahfi. Tolong panggil saya. Tolong panggil saya Kahfi. Atau my friends atau my family address me. Temanku dan keluargaku memanggilku. Teman-teman, address ini secara spesifik artinya memang alamat, namun bisa diartikan sebagai sapa, menyapa. Ya. I'd love to be called Honey. Halo Honey. Aduh, kok lucu dengarnya ya. Oke, that's ya teman-teman. I don't want to be called by name, only baby ya, kayak gitu maksudnya. Oke, next teman-teman kita lanjut lagi. Nah, origin teman-teman, origin itu apa? Origin itu adalah asal muasal, asal usul, asal. Where are you from atau where do you come from? Teman-teman sama aja. Bedanya di mana? Yang satu pakai do you come, yang satu nggak pakai do dan diganti menjadi are. Where are you from atau where do you come from itu artinya sama. Kamu dari mana asalnya ya Bro Ridwan? Seperti itu ya. Oke, asalnya dari mana? I am from, boleh. I am from Masamba. Atau saya mau bilang I come from Masamba. Boleh. Oke. Bisa ya. Ada rekamannya bro? Ada kok rekamannya. I'm from Toraja, deket ya Bro Reinhardt. Saya tadi sebenarnya mau mengaku dari Toraja. Karena deket, biasanya nggak ada yang tahu Masamba di mana kan. Oke, lanjut teman-teman. Where do you come from gitu, kira-kira sopan enggak sih? What do you come from? What sebenarnya boleh sih, mereka pasti tetap mengerti walaupun bilang what do you come from. Kamu berasal dari apa? Saya berasal dari Batu. Gitu ya. Tapi mereka tetap mengerti kok aslinya. Mereka tetap mengerti ya. Cuman kalau langsung tanya kayak gitu biasanya kurang sopan. Maunya kita bilang hai dulu. Ya. Seperti itu. Oke, Pulau Rote ya, jauh banget. Berarti di sana udah jam setengah 12. I'm from Serang, Banten. From Kupang, Medan. Di sini nggak ada yang dari Bima ya. Oke, then continue. Nah, teman-teman, come atau came? Come, pakai come. Teman-teman, terus ada stay. Bedanya stay sama where come from atau origin tadi itu apa sih? Ya, kalau origin kan itu asal. Biasanya teman-teman kalau udah biasanya orang di sana ya udah dewasa itu mereka ngerantau karena mereka biasanya udah nggak tinggal bersama orang tua mereka lagi kalau udah di 18 tahun kebanyakan, walaupun tetap ada ya 18 tahun itu mereka sudah mencoba untuk pindah walaupun cuman sekedar tinggal di asrama
di asrama kampus atau di mana ya. That's. Nah, stay, teman-teman, stay ini adalah tinggal, teman-teman tinggal di mana. Where do you live? Nggak usah pakai in ya, nggak usah masalah in, masalah at. Where do you live? Where do you stay? Itu sama. Teman-teman tinggal di mana? I live in Semarang. I live in Hong Kong. Jauh ya. Di Hong Kong apa ini? I don't know. I stay in Semarang. Teman-teman di sini ada yang stay di Semarang enggak? Enggak ada kayaknya ya. Oke, teman-teman bilang aja I stay in, I live in. Ya. Bedanya kalau misalnya saya mau bilang alamatku secara spesifik gimana, bro? Misal, I live in bla 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 nomor sekian, ya, jalan sekian, nomor sekian. Teman-teman itu menggunakan at. Saya tinggal di kayak gitu. I live at, misal apa ya, jalan apa ya depan kosku ini. Saya sekarang aja ya. I live at Tamba Aji Street. Biasanya ST dulu. ST Tamba Aji Tamba Aji, terus ada nomornya, number bla 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 01 bla 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 kayak gitu. Itu biasanya pakai at, teman-teman. Bedanya kalau pakai in, teman-teman, kalau misalnya mau bilang nama kotanya aja, oh saya tinggal di Semarang, oh saya tinggal di Ngalian, oh saya tinggal di Toraja, oh saya tinggal di ini Morowali, saya tinggal di Sukoharjo, teman-teman. Street ST itu street ya. Itu teman-teman, kalau misalnya pakai nama kotanya aja atau nama kecamatan ya, atau nama kampung, teman-teman, itu pakai in aja. Kalau mau sama alamatnya, sama secara lengkap itu baru pakai at ya. Oke. Terus ada beberapa yang sebaiknya dihindari kalau bicara sama bule. Saya nggak tahu kalau sama orang Indonesia ya. Menanyakan atau membicarakan perihal umur. Sebenarnya masalah umur ini di Indonesia ya juga banyak, teman-teman. It's a quiet privacy. Tapi biasanya untuk orang-orang yang merasa terlihat lebih muda daripada umurnya, mereka senang ditanya umur tuh. Misalnya mereka umurnya 29 tapi kelihatan kayak 20. Nah, itu senang ditanya umur tuh. Nah, kalau kayak saya kan beda ya. Umur 23 tapi kelihatan 47 kan. Nah, itu saya agak sensitif ditanya umur. Canda ya. Gets. Kalau di Inggris ada RT RW enggak ya? RT RW itu kayaknya nggak ada, tapi ada juga kayak sistem kayak seperti itu ya, residence. Ya, teman-teman. Kalau agama mereka di sana kayaknya nggak terlalu mikirin soal agama, because most of them are atheist. Ya, kayaknya nggak terlalu mikirin agama. Di beberapa tempat aja. Jepang kayaknya agak lumayan restrict ya, agak strict kalau bahas soal agama kalau di Jepang, if I'm not mistaken. Teman-teman yang udah pernah ke Jepang tuh. Keuangan. Nah, kalau masalah uang ini tergantung juga ya. Kalau misalnya kayak orang-orang yang terlibat pinjol kan nggak ditahu, tiba-tiba kita tanyakan masalah uang kan pasti sensitif ya. That's, teman-teman, kalau masalah ketertarikan seksual ya sensitif sekali. Nggak tahu kalau sekarang it's a little bit difficult to know, karena di sana ketertarikan seksualnya orang kan banyak sekarang di sana ya. Ditanya pronannya apa, him, they, kayak gitu-gitu kan, non binary atau apa gendernya, that's. Jadi biasanya kalau teman-teman ketemu atau mungkin lihat-lihat video, ditanya hello sir, dia langsung marah gitu. Don't call me sir. Oke, hello miss. Padahal laki kan, cowok. Tuh like. Jadi tanya hello sis. Don't call me sis. So what? Call me they. Gimana ini? That's. Kayak gitu teman. Terus leisure time, interest. Teman-teman, apa itu interest dalam bahasa Indonesia? What is interest?
What is interest, Tertarik. everyone? Tertarik. Ya, bukan tertarik tapi ketertarikan. Interest itu ketertarikan. Kalau tertarik itu interested Hobi. Hobbies. atau lebih ke hobbies. Nah, teman-teman, di sini ada what do you like to do? Kamu suka ngapain? Overthinking lah. What do you like to do? Atau what do you do in your leisure time? Teman-teman, ada yang tahu apa ini leisure time? Leisure time is Senggang. waktu senggang. Ya, free time, benar sekali. Free time atau waktu luang, waktu nyantai, boleh. Teman-teman, itulah ya. Terus mungkin teman-teman juga mau bilang, mau tanya hobi juga bisa pakai what's your hobby? What's atau what is your hobby? Boleh juga. What's your hobby? My hobby is reading, playing Mobile Legend, getting chocolate. Ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, ya. Terus next, teman-teman. Apa lagi? Cara untuk menjawab gimana? Teman-teman, ada beberapa cara. Leisure time, leisure. Cara bilangnya ya, leisure time. Teman-teman, cara untuk menjawab hobinya bagaimana? Sebenarnya ada banyak cara. Teman-teman bisa menggunakan I love itu yang di bawah, atau I spend my leisure time juga di bawah. Boleh pakai itu. Sama yang normalnya kita pakai ini. My hobby is bla bla bla. Kalau hobinya cuma satu. Yang bukan hobinya cuma satu sih. Hobi yang disebut cuma satu. Yang disebut. Tapi kalau kita mau sebutin banyak, my hobby is playing game, mau sebutin banyak kan, playing game, reading, singing, ya, itu pakai my hobbies are bla 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 bla. Hobinya lebih dari satu. Oke, that's. Atau teman-teman mau pakai I love aja, I love. Teman-teman menggunakan verb ing, selalu menggunakan verb ing. Maksudnya verb ing itu kayak gimana? Kata kerja dalam bahasa Inggris cuman ditambahkan ing terakhirnya. Misal kayak membaca. Saya suka membaca. Read. Menjadi reading. Saya suka kepikiran. Overthink. Menjadi overthinking. Saya suka tidur. Dari sleep menjadi sleeping. Jeren. Benar sekali. Saya suka apa lagi? Main musik, playing music. Saya suka mendengarkan musik, listening to music. Saya suka nongkrong sama teman. I love hanging out. Saya suka memodif motor. I love modifying motorcycles. You can say that. I spend my leisure time by playing Mobile Legends, listening to music, watching Korean dramas, atau apa begitu kan? Watching film. Watching movie boleh. Ya, boleh. Seperti itu, teman-teman. Bisa dimengerti sampai sini? Saya suka makan. I love eating. Sama ya, saya juga makan. Suka. How about sleeping? Ya? I love Sama, saya juga. I love eating. How about sleeping? Sleeping. Apa? Sleeping. Sleep. Sleeping. Sleep. 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 Tidur. Oh, sleeping. Sleeping dong. I love sitting. Sitting itu saya suka duduk. Jangan ya, nggak sehat. Sitting ya. T-nya 2. Sleeping. Sleeping. I say sleeping. Kalau nyapu sweeping, saya suka nyapu. Sweeping. But I don't like sleeping. I love Terus occupation, teman-teman. Saya I suka love dia. hang out. Occupation ini apa, teman-teman? I love Traveling.
Pekerjaan. 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 Sekali, pekerjaan, profesi. Boleh, boleh. What are you? Teman-teman, artinya what are you ini secara bahasa artinya itu kayak kamu ini apa? Saya ini manusia, nggak gitu ya, maksudnya profesimu apa kayak gitu. Ya. I'm midwife. What are you? Teman-teman, cara jawabnya atau what do you do for living? Pekerjaanmu apa? Mata pencaharianmu apa? What is your livelihood? Teman-teman, mata pencahariannya teman-teman apa? Nah, teman-teman bilangnya itu pakai I am. Kalau mau bilang profesinya ya, I am a atau an. Artinya a atau an ini apa? Sama-sama artinya seorang. Cuman perbedaan penggunaannya, kita menggunakan ketika dia bertemu dengan sebuah kosakata yang awal bunyinya Selain huruf vokal. Konsonan. adalah konsonan atau selain huruf vokal, benar. Awal bunyi, teman-teman ingat awal bunyi, bukan awal huruf, tapi awal bunyi. Kalau misalnya an itu digunakan ketika awal bunyi suatu kata yang bertemu dengan en atau ini. Suatu kata adalah vokal. Contoh teman-teman, kalau misalnya dia I am a student atau an student, teman-teman pakainya a student. Kenapa? Karena awal bunyi dari student itu s. Stu. Konsonan. A teacher atau an teacher pakai teacher. Kenapa? Karena teacher itu awal bunyinya c. An artist atau a artist pakai an artist karena awalannya e. Lah itu kan sama aja dengan hurufnya, bro. Enggak, ada beberapa huruf yang memang beda. Contoh, saya adalah atau dia adalah orang yang jujur. He is an honest guy. Dia adalah pria yang jujur. Teman-teman, ini kan H ini kan konsonan sebenarnya. Tapi cara bacanya adalah honest. He is an honest. Seperti itu. Cara membedakan vokal dan konsonan. Vokal itu A, I, U, E, O. Itu aja. Yang lain konsonan. Biasanya menyebutkan konsonan itu akan selalu ada letupan atau organ mulut yang bersentuhan. B, bibir sama bibir. S, lidah sama gigi. Seperti itu ya. Itu yang konsonan, teman-teman. Berarti nggak tergantung. Kalau Y itu termasuk konsonan, tapi walaupun nggak sentuhan banget ya. Y. Bukan tergantung huruf awal, berarti tergantung ucapan ya. Iya, makanya saya bilang bunyi ya, teman-teman. Oke, misal sebuah kampus bukan an university tapi a university, sama kayak ditulis sama Sisyani. Nah, dream ini teman-teman impian atau bisa kita jabarkan sebagai cita-cita. What is your big dream? Nah, biasanya my big dream is to be. Pasti to be artinya menjadi. To be a atau an. I want to be a crazy rich Sulawesi. Ya, kayak begitu kan. Contoh aja. What do you want to be in the future? Kamu mau menjadi apa? What do you want? Want to ini artinya ingin. Want to be ingin menjadi. In the future, di masa depan. Ya. Businessman. Businessman boleh. Salaryman itu apa salaryman? Salaryman itu kayak pekerja kantoran. Ya. Terus closingnya teman-teman bisa bilang nice to meet you, nice to see you, nice to know you, glad to know you, it's really good to know you, it's really good to meet you. Banyak kok. See you around, see you when I see you soon, crazy rich, bukan rice ya, rich,
Kayaknya Crazy Rich itu kayak orang kaya banget. How about Glad to See You? Sama. Apa beda Big Dream sama Dream Big sama Big Dream? Oh, Dream Big itu berimpian besar lah. Big Dream itu impian yang besar. Sir, I wanna ask, I'm a college student. Do I have to call myself as a student or as a whole, or it can be college student? You can say collegian. Kalau misalnya agak ragu ya, collegian boleh, atau student of university atau college students boleh, atau student aja boleh. Boleh semua. Then what's the difference between student in college and student in school? We can just say student. Ya, bisa. I'm a student. Tapi bisa juga pakai collegian aja. I'm a collegian. Saya seorang mahasiswa. Itu lebih bisa juga. Glad to know you, brother. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita ada let's practice. Ya, lebih tepatnya di sini saya akan screenshot dulu, teman-teman. Oke. I'm going to give this a screenshot. Teman-teman, baru nanti di sini kita tulis di sini namanya siapa. Nama, address ini panggilan. From ini asal. Terus live in tinggal di mana? Spend my leisure time by hobby. Terus I am also a atau an profesi. Terus my big dream is cita-cita. Nah, teman-teman, kita akan praktekkan ini di grupnya nanti. Teman-teman, grupnya masih ini ya, masih ke mute ya, iya nggak sih? Is it correct? Ke mute ya? Yes. Iya, masih Iya, di masih Yes. terkunci. Iya, masih terkunci. Bentar saya buka ya. Teman-teman, ngapain di grupnya? Teman-teman di grupnya, silakan ditulis dan diisi informasi yang menurut teman-teman, ya, informasinya teman-teman. Dan kalau misalnya ada cara lain untuk berkenalan atau mau pakai cara sendiri yang lebih simpel juga nggak apa-apa. Oke, dan teman-teman saling berkenalan lah di grupnya. Menggunakan bahasa Inggris tapi silakan. Capek, Sir, mau buka translate gitu. Memang belajar capek, teman-teman. Ya. Malah belajar capek kan? Kan ada tuh kata-kata. Apa sih? If I'm not mistaken, kata-kata dia bilang, jika kamu tidak sanggup menahan perihnya belajar, ya enggak sih? Perihnya belajar atau susahnya belajar kan? Kamu harus sanggup menahan perihnya kan? Di situ aja bilangnya susah atau perih kan? Iya kan? Namanya aja susah, ya kan? Jadi wajar. Wajar. Mungkin untuk beberapa orang semua atau cuma jawabannya aja? Ya, jangan jawabannya aja. Kalau bisa. Kenapa? Karena Kok iso? biar teman-teman ini I'm sorry to say guys, biar teman-teman terbiasa dengan menulis katanya teman-teman, karena menulis itu teman-teman kayak misal pasti teman-teman baca dulu baru ditulis. Jadi ada dua apa namanya, dibaca, ditulis, dan dalam hati mungkin disebutkan juga. Jadi ada tiga cara secara tidak sengaja kita lakukan di situ. Teman-teman, screenshotannya sudah saya kirim di grup ya. Oke, So guys, sampai situ apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Grupnya udah di-share. Itu gimana Kak? Tidak dimengerti. Teman-teman, silakan ditulis ulang. Ya, Nggak pakai pesan suara kan? teman-teman, saya mute dulu. Jadi itu digimanain teman-teman, silahkan ditulis ulang. Lalu diisi yang kosong itu sesuai informasinya teman-teman. Terus teman-teman silakan lanjutkan berkenalan di grupnya seperti itu. Lihat grupnya di mana Kak? Tadi tempat linknya di mana? Di WA dong. Bro Raffi, gimana Bro Raffi? Kalau ada pertanyaan silakan diangkat tangannya atau langsung bertanya lewat chat aja boleh. Silakan teman-teman. Do you have any questions to ask anyway?
Kak belajar grammar juga kan? Oh, of course. Tapi kita akan lebih fokus ke speaking. Kenapa? Karena we are speaking partner. Aduh. Oke, ada yang mau dibanting lagi teman-teman? Peggy Musari Azani, do you have any questions? Silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Recordnya ada nanti ku kirim ya. Apa pertanyaannya sis Peggy? Tidak terdengar guys. Nggak ada suaranya ini ya. Saya mau Bentar sis Peggy dulu. Mungkin bisa di chat aja sis ya. Sis Peggy. I'm really sorry I cannot hear your voice. Nggak ada suaranya teman-teman. Bro Raffi, what is your question Bro Raffi? I don't have question, bro. Oh, oke. Sis Nadliatul Ilmiah, what's your question? Sir, kalau kelas kelas tengah, imater apa sih bilangnya? Itu biayanya beda lagi gak, Sir? Kelas apa? Kelas menengah, kelas apa tadi? Intermediate and advanced Yeah, class. intermediate. I think untuk beberapa tingkat ya pasti ada perbedaan, tapi untuk beberapa tingkat juga kayaknya tetap sama. You may just ask the customer service actually. Jadi ada CS ya, CS silakan ditanyain CS-nya. Kak, lesnya sampai tingkat berapa? If I'm not mistaken, 7. Kalau untuk dewasa 7 kalau nggak salah. 7 atau wait. Oh enggak deng. Sampai bulan 13. 1 tahun 1 bulan. Sis Peggy pertanyaannya apa Sis Peggy? Silakan ditanyakan dong. Kak, kalau materinya bisa dikirim ke grup enggak? Materinya kita belajar di modul ya sama kok. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Oh iya, kalau bisa grup teman-teman kalau bisa grup WA-nya itu ya, grup WA-nya itu di-pin, oke, di-pin dan jangan di-mute. Ya, biasanya kan ada yang nge-mute karena ribut nih grupnya. Aduh, ini nih grupnya nih kayak gini nih grupnya nih. Jangan di-mute teman-teman, kalau bisa di-pin. Ya. Setiap bulan ada sertifikatnya kok. Sir, apakah ada absensi di setiap pertemuan? No, we don't have it. Jadi teman-teman ya, biasanya absensi itu untuk kelas reguler dibandingkan webinar ya. That's Salfok sama meja Hokage. Mana ini meja Hokage nih? I don't know that. Dipin itu diapakan kak? Dipin itu ini loh teman-teman. Pokoknya grupnya itu ditekan lama di WhatsApp, terus ada dipin. Biar di atas terus, nggak ke bawah grupnya. Kakak, ya? What's your questions? Kak bisa pindah jadwal jam gitu nggak? Kalau masalah ya disematkan ya. Kalau dipindah jadwalnya itu silakan ditanya ke CS-nya teman-teman. Ya. Bisa, kayaknya bisa sih, kayaknya ada juga ya. Ya. Kalau masalah administrasi kelas teman-teman itu ke CS, customer service. Oke guys, maybe that's. Do you have any kak, masukannya untuk pelajar pemula? Masukannya untuk pelajar pemula, teman-teman kebanyakin teman-teman hobinya ngapain? Misal kayak saya kan hobiku kayak nge-YouTube atau apa ya, main game ya, itu pengaturannya saya ubah ke bahasa Inggris semua. That's okay. So guys, mungkin itu aja. Sis Nunung udah mengantuk katanya. Ya. Jadi teman-teman, maybe that's all for me. Kalau ucapan perpisahan maksudnya ya tadi ada good to know you, see you soon,
boleh see you soon atau see you next time ya. Kak bisa dijelasin lagi nggak soal samaan? Ya, kapan-kapan kita akan masuk ke materi itu secara lebih spesifik ya. Jadi tunggu aja. So guys, maybe that's all from me. Thank you very much because our time is up. I'm really sorry for my mistake and for my shortcoming too. That's teman-teman, yang penting kalau masalah belajar itu satu, bukan masalah semangatnya, bukan masalah bagaimana suasana hatinya, tapi masalah how committed you are. Tapi masalah seberapa komitmen teman-teman. Ya, that's okay. So guys, maybe that's all. Thank you very much and see you next time at the same time tomorrow. Jadi teman-teman, sampai jumpa lagi di waktu yang sama besok ya. Dadah. Thank you.